Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnisya Ruliayu Ramawati, NIM 236. Hari ini kita akan membahas tentang Gaining an Understanding of the Client System of Internal Controls. Yang pertama yang akan kita bahas pada bab ini yaitu pendefinisian pengendalian internal. Pengendalian internal adalah konsep yang sangat luas dan mencakup semua elemen organisasi untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya. Pemahaman pengendalian internal penting dilakukan untuk dapat melakukan penilaian awal atas pengendalian risiko. Risiko pengendalian merupakan komponen kunci dari penilaian risiko audit secara keseluruhan dan mempengaruhi strategi yang dihasilkan dan dikembangkan oleh auditor. Yang kedua yang akan kita bahas pada bab ini yaitu objektivitas dari pengendalian internal. Ada 7 tujuan pengendalian internal yang diterima secara umum yang digunakan untuk menentukan apakah lingkungan pengendalian internal yang berkaitan dengan pencatatan transaksi dan saldo efektif. Yang pertama ada nyata, yaitu ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Yang kedua ada direkam, yaitu ada kontrol yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Yang ketiga ada berharga, terdapat kontrol untuk memastikan bahwa jumlah yang benar ditetapkan untuk transaksi. Yang keempat ada diklasifikasikan, yaitu terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Kelima, ada diringkas, yaitu ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan ada diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Yang keenam, diposting, yaitu ada kontrol di tempat untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar umum dan buku besar pembantu. Yang terakhir ada tepat waktu. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam akuntansi yang benar dalam periodenya. Ketika auditor memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien dan bagaimana klien menggunakan pengendalian internal untuk mengelola risiko dalam bisnis, penting bagi auditor untuk mengingat masing-masing tujuan tersebut. Dengan berfokus pada masing-masing tujuan tersebut, auditor akan dapat memilih yang sesuai kontrol untuk menguji dan mendapatkan tingkat jaminan terbesar yang mungkin dari sistem pengendalian internal klien sehingga beroperasi secara efektif. Yang ketiga, yang akan kita bahas dalam bab ini yaitu pengendalian pada tingkat entitas. Yang akan kita peroleh yaitu pemahaman tentang komponen pengendalian internal tingkat entitas yang dapat membantu dalam memperoleh pemahaman tentang bisnis klien dan risiko laporan keuangan. Yang pertama yang akan kita bahas dalam bagian 3 ini yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian juga menetapkan dasar untuk pengendalian internal yang efektif dan mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama ada komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika. Integritas dan nilai etika elemen penting dari lingkungan pengendalian dikarenakan mempengaruhi rancangan, administrasi, dan pemantauan proses utama. Integritas dan perilaku etis adalah produk dari organisasi etis dan standar perilaku, bagaimana mereka dikomunikasikan, dan bagaimana mereka dipantau dan ditegakkan kegiatan bisnisnya. Yang kedua ada komitmen terhadap kompetensi. Komitmen manajemen terhadap kompetensi mengacu pada pertimbangan keahlian tingkat yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu dalam organisasi dan memastikan bahwa staf dipekerjakan dan disesuaikan dengan pekerjaan yang tepat. Yang ketiga ada partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lingkungan pengendalian organisasi dipengaruhi secara signifikan oleh dewan direksi dan pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab mengawasi kebijakan dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan entitas. Yang kedua ada
Proses penilaian risiko entitas. Untuk tujuan pelaporan keuangan, proses penilaian risiko entitas mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang memberikan pandangan benar dan wajar pada kerangka pelaporan keuangan entitas. Pengelolaan risiko harus relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam kesesuaian dengan rangka akuntansi. Yang ketiga, sistem informasi dan komunikasi. Kualitas informasi dan komunikasi mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan mempersiapkan laporan keuangan. Informasi diidentifikasi, ditangkap, dan diproses serta dilaporkan oleh sistem informasi. Informasi sistem dapat terkomputerisasi, manual, atau kombinasi keduanya. Auditor paling tertarik pada sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan objektif. Yang keempat, ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan audit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tinjauan kerja. Aktivitas pengendalian ini termasuk tinjauan kerja aktual versus anggaran, perakiraan dan kinerja periode sebelumnya, dan menghubungkan berbagai set data atau operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis hubungan dan tindakan investigasi dan korektif. Yang kedua ada kontrol fisik, yaitu aktivitas tersebut meliputi keamanan fisik aset, termasuk kecukupan perlindungan atas akses ke aset dan catatan, serta perhitungan dan perbandingan berkala dengan jumlah yang ditampilkan pada catatan kontrol. Yang ketiga ada pemisahan tugas yang tidak sesuai, yaitu konsep yang tidak boleh dilakukan oleh satu karyawan atau sekelompok karyawan yang berada dalam posisi untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penipuan dalam menjalankan tugasnya secara normal. Dan yang keempat ada pemrosesan informasi, yaitu berbagai macam kontrol dilakukan untuk memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi dalam lingkungan pemrosesan informasi. Selanjutnya yang kelima ada pemantauan pengendalian. Proses ini dicapai melalui aktivitas yang berkelanjutan dan evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya. Prosedur pemantauan berkelanjutan dibangun ke dalam aktivitas berulang normal entitas dan mencakup kegiatan manajemen dan pengawasan rutin. Salah satu aktivitas pemantauan yang paling umum adalah fungsi audit internal. Di banyak organisasi, auditor internal berkontribusi pada pemantauan kegiatan klien melalui evaluasi terpisah. Selanjutnya, yang keenam ada pengendalian internal dalam entitas kecil. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang sedikit yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan organisasi untuk memisahkan tugas. Namun, terlepas dari batasan ukuran entitas ini, pengendalian internal tetap ada. Biasanya, bisnis yang lebih kecil ada pemilik manajer yang sangat terlibat dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Ini bisa dilihat sebagai kekuatan dan kelemahan. Ini adalah kekuatan dikarenakan fakta bahwa mereka sangat terlibat dalam bisnis dan operasi sehari-hari. Oleh karena itu, kemungkinan besar kesalahan material yang mungkin terjadi tidak akan terdeteksi oleh pemilik manajer. Ini juga merupakan kelemahan karena pemilik manajer yang sama berada dalam posisi untuk mampu mengesampingkan kontrol internal. Risiko pengabaian manajemen dapat dikurangi dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi. Yang keempat yang akan kita bahas pada bab ini yaitu transaksi pengendalian pada tingkat internal. Transaksi pengendalian pada tingkat internal adalah pengendalian yang mempengaruhi transaksi atau kelompok transaksi tertentu. Transaksi dalam pengertian ini mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar untuk klien dan rentang dari permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan.
Kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang merespon hal-hal yang mungkin salah dalam transaksi. Mereka harus cukup sensitif untuk mencegah terjadinya kesalahan atau untuk mendeteksi kesalahan, melaporkannya, dan memperbaikinya secara tepat waktu. Yang pertama, ada contoh arus transaksi pada proses penjualan. Aliran transaksi dalam proses penjualan untuk klien yang menjual barang meliputi pemrosesan pesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, faktur pelanggan, dan pencatatan penjualan, serta piutang dagang. Lalu transaksi untuk klien yang menjual layanan adalah sama, tetapi bukannya mengirim barang, melainkan klien menjual atau melakukan layanan. Yang kedua, contoh harus transaksi pada proses biaya penjualan. Biasanya, perusahaan manufaktur memiliki sistem persediaan yang mencatat pergerakan fisik persediaan dan sistem biaya mengakumulasi persediaan. Sistem ini terintegrasi dengan software akuntansi untuk mencatat pergerakan persediaan dan biaya penjualan. Dalam neraca persediaan, dapat mencakup transaksi yang berkaitan dengan pencatatan pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead tidak langsung, serta biaya penjualan. Dalam biaya penjualan, dalam laporan laba rugi dapat mencakup pembelian persediaan, menambah biaya dan overhead, mengurangi biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersisa, dan mentransfer nilai persediaan yang ada ke buku besar persediaan di lembaran saldo. Yang kelima yang akan kita bahas pada bab ini yaitu mendokumentasikan pengendalian internal. Sebelum auditor menguji pengendalian internal, mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian tersebut. Bentuk dokumentasi yang paling umum yaitu meliputi yang pertama ada narasi. Adalah bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil, di mana aktivitas akuntansi dan pengendalian internal sederhana atau di mana arus transaksi tertentu relatif sederhana dan lugas. Ini melibatkan auditor yang menjelaskan dengan kata-kata setiap langkah aliran transaksi dari awal hingga akhir. Yang kedua ada diagram alir dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Ini melibatkan auditor yang meringkas setiap langkah aliran transaksi dari awal hingga akhir. Diagram alir tidak sering digunakan dikarenakan membutuhkan waktu lebih lama untuk disiapkan daripada narasi atau daftar periksa. Sebaliknya, diagram logika lebih umum. Mereka memberikan perspektif visual tentang aliran transaksi dan kontrol utama di seluruh aliran yang seringkali lebih mudah dipahami oleh pembaca atau pemulas. Kunci dari diagram logika yang baik adalah membuatnya sesederhana mungkin dengan kata-kata sesedikit mungkin agar tidak membebani pembaca dengan informasi. Yang ketiga ada kombinasi dan diagram alur. Bentuk pendokumentasian kontrol internal ini biasanya berupa halaman yang dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur proses di sisi kiri dan narasi yang menjelaskan setiap langkah dalam aliran di sisi kanan. Sisi flowchart menyoroti kegiatan utama dari inisiasi hingga laporan. Sedangkan kolom naratif berisi rincian tentang apa yang terjadi dalam arus transaksi. Yang terakhir ada daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Daftar periksa atau kuesioner pengendalian internal adalah teknik lain yang digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasi jenis prosedur pengendalian internal yang paling umum yang harus ada. Hal ini sangat membantu dalam industri yang auditor mungkin tidak secara pribadi mengenal audit, atau ketika auditor yang kurang berpengalaman merasa sulit untuk mengidentifikasi pengendalian kritis mana. Terlepas dari pendekatan di atas yang digunakan untuk mendokumentasikan pengendalian internal, luasnya dokumentasi akan meningkat seiring dengan meningkatnya kompleksitas klien, sistem, dan pengendalian internalnya. Yang keenam yang akan kita bahas pada bab ini yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Klien akan sering tertarik untuk mendapatkan umpan balik dari auditor eksternal mengenai kekuatan relatif dari pengendalian internal mereka. Fokus biasanya pada area kelemahan
yang diidentifikasi. Hal ini dikarenakan kelemahanlah yang meningkatkan risiko kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi oleh proses dan pengendalian manajemen, serta area kelemahan juga di mana auditor biasanya melakukan pengujian substansif tambahan untuk mengukur potensi kesalahan penyajian material. Tingkat pertimbangan profesional yang signifikan diperlukan ketika memutuskan apakah observasi pengendalian internal sebenarnya relevan dengan audit dan harus diuji. Auditor perlu mengomunikasikan masalah kepentingan tata kelola sesegera mungkin dan pada tingkat tanggung jawab yang sesuai, termasuk kelemahan signifikan ataupun material dalam desain atau implementasi pengendalian internal. Karena alasan utama inilah, auditor mempersiapkan apa yang sering disebut dengan surat manajemen yang akan saya jelaskan pada slide setelahnya. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah surat manajemen. Surat manajemen terkadang disebut sebagai surat rekomendasi, yang merupakan penyampaian yang disampaikan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Tujuan surat manajemen adalah untuk memberitahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Surat manajemen ini membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama audit. Pertimbangan profesional dalam hal ini yang signifikan diperlukan untuk memutuskan apakah kelemahan yang teridentifikasi sudah cukup signifikan untuk menjamin komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.